Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kun watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memperkenankan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa berada pada bulan Ramadan, yang mana bulan yang ada setahun sekali. Tentunya bila sesuatu jarang terjadi, maka pasti berbeda dengan sesuatu yang sering terjadi. Salawat salam marilah senantiasa kita bacakan, semoga pahalanya tercurah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan dikatakan dengan bulan pengampunan. Artinya mudah Allah mengampuni dosa-dosa hambanya bila hamba itu mau memohon atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang menjadi persoalan dan pertanyaan bagi kita, apakah semua permohonan kita, apakah semua dosa kita diampuni oleh Allah? Karena ini bulan Ramadan, lalu kita mengajukan permohonan, lantas Allah tanpa peduli, tanpa mempertimbangkan semua dosa kita, semua kesalahan diampuni oleh Allah? Belum tentu. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kenapa demikian? Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni segala dosa. Allah mengampuni segala kesalahan yang pernah kita lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Namun apabila ada syirik di dalam hatinya, maka selama-lamanya itu tidak akan ada pengampunan dari Allah, kecuali dia lepaskan syiriknya itu, kecuali dia keluar dari kesyirikan. Apa itu syirik? Ini yang penting kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah.
Sebab kalau ada bibit syirik dalam diri kita, sehebat apapun kita, serajin apapun kita, sebanyak apapun amalan kita, ini hanya sia-sia saja. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, kata Allah. Nanti suatu saat akan kami perlihatkan amalan manusia. Kami tunjukkan semua apa yang dia kerjakan, besar kecil akan kami lihatkan. Faja'alnahu haba'an mansura, namun amalan itu nanti kami jadikan bagaikan debu-debu bertebangan. Ini kan menjadi persoalan, jadi permasalahan bagi kita. Semestinya bagi penabung hendaknya dia menginginkan dari apa yang dia tabungkan dia bisa pergunakan suatu saat, suatu kelak nanti. Namun kenapa bisa terjadi bagi sang pengamal ilmu, sang pengibadah kepada Allah, suatu saat dia perlu lalu amalannya dijadikan bagaikan debu-debu yang berterbangan. Ini penyebabnya hadirin salat Jumat rahimakumullah, tidak lain dan tak bukan adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Syirik sering kita dengar, sering disampaikan. Namun bagaimana sebenarnya syirik yang harus kita hindari? Yang pertama, syirik itu ada namanya syirik zali. Apa syirik zali? Syirik nyata, terang-terangan, nampak, jelas. Pelakunya kita tahu, pekerjaannya pun bisa kita lihat, bisa kita saksikan dan paham itu. Apa? Itulah yang sering kita sebut menyembah selain kepada Allah, memohon selain kepada Allah, meminta selain kepada Allah. Ini ucapan yang sering terjadi, ini yang disebut dengan syirik zali. Memuji pohon, mengagungkan sesuatu, ini namanya syirik zali. Ini jarang terjadi, karena kita sudah tahu. Sebahagian ada memang yang sudah tahu tapi tidak peduli. Syirik kepada jabatan, syirik kepada sesuatu yang membuat dia menurutnya bahagia. Syirik zali. Ini kata Rasulullah, bila ada syirik ini padanya, jelas dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna syirik? Syirik itu secara umum menduakan Allah, mensyirikatkan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini yang sering kita baca setelah sholat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. La syarika, tidak ada sekutu, tidak ada kawannya, tidak ada tandingannya. La syarika lahu, wahdahu, hanya dia sendirinya. Dalam apapun bentuknya, kekuasaannya kah, bahkan namanya, semuanya menunjukkan kepada nama-namanya. Nama yang ada menunjukkan kepada namanya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan begitu, sifat begitu, zat begitu. Semuanya menunjukkan kepada Allah. Maka inilah kalau kita mau jangan kena syirik zaliyah dan nyata, kita harus menyadari bahwa apa yang terjadi seperti setelah kita ketahui memohon, meminta selain kepada Allah itu adalah syirik, maka hindari. Hindari. Kita dikhawatirkan bila ada pada kita meninggal dunia, kita belum sempat tobat dari syirik ini. Yang kedua, kata Rasulullah, ada namanya syirik khafi. Ini yang paling dikhawatirkan. Kalau syirik zali nampak, jelas, terang-terangan, tetapi syirik khafi tidak jelas, tidak nampak, bahkan mungkin pelakunya pun kadang-kadang dia tidak tahu itu syirik apa tidak. Pelakunya saja kadang-kadang tidak tahu apa yang dikerjakan itu syirik apa tidak.
Karena apa? Sifatnya khafi, tersembunyi. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah. Apa contohnya? Seperti ada riya. Riya itu dari kata ro'a. Berarti riya ingin dilihat. Ro'a melihat, riya ingin dilihat. Dia melakukan sesuatu kegiatan apapun bentuknya, sosialkah, ibadahkah, muamalahkah, riya ingin dilihat oleh orang lain, maka itu namanya riya, ingin dilihat. Artinya ketika tidak ada yang melihat, dia tidak mengerjakan itu. Itulah syirik khafi. Kita sholat sunat, ba'diyahkah, qobliyahkah, di depan yang banyak, di depan orang banyak, karena pengen dilihat. Kita sudah tobat, kita sudah tambah ibadah. Riya, syirik. Ini bisa terjadi pada hari Idul Fitri. Rajin sholat sunat. Sunat apa? Kadang-kadang di lapangan pakai sholat sunat. Bahkan di dalam masjid pun kalau kita pengen dilihat bukan karena kesadaran dan ilmunya, maka itu riya. Kalau riya itulah syirik khafi kata Rasulullah. Syirik khafi berarti menduakan. Di mana menduakan? Karena dia pengen disaksikan. Bukankah yang ada tadi Allah saja? Lain daripada Allah sudah tidak ada. Kemudian apa lagi? Di samping riya, merasa dia memiliki, merasa dia mampu, merasa dia punya kekuasaan, merasa memiliki. Keakuan dirinya ada pada dirinya, itu syirik. Kenapa? Karena kekuatan itu hanya milik Allah. Kekuatan itu hanya milik Allah. Berarti selain daripada Allah tidak memiliki kekuatan. Kalau tidak memiliki kekuatan, maka siapa menyatakan ada kekuatan padanya, berarti sudah mengambil hak Allah. Ketika mengambil hak Allah, disitulah namanya syirik, menduakan Allah. Ada kekuatannya, ada kekuatan Allah. Batal la haula wala quwata illa billah. Kita solat yang kita tunaikan sekarang saja menurut kita ini adalah ibadah yang paling penting. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumul qiyamah as-shalah. Pertama dihisab nanti adalah solat. Kalau kita merasa kita yang mampu tanpa pertolongan Allah, merampas haknya Allah, maka wajar dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin. Celaka orang solat. Masa orang solat celaka? Nggak masuk akal. Harusnya orang sholat itu tempatnya yang nikmat-nikmat, fi jannatin na'im, fi jannatil ma'wa. Namun kenapa fawailul lil musallin, celaka orang sholat? Alladzina hum an sholatihim sahun. Pertama dia lalai, sangkanya dia yang bergerak, sangkanya dia yang hidup. Alladzina hum yura'un, kemudian dia riya. Masya Allah, ini Al-Quran menjelaskan. Oleh karena hadirin kaum muslimin salat Jumat rahimakumullah, supaya kita jangan syirik, kembalilah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul sadari sesadarnya kita ini la haula wala quwata. Ini jalan termudah untuk menghilangkan syirik. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Yang ada pada saya saat sekarang ini pun adalah pemberian Allah. Ini lepas kita daripada syirik. Lalu kita posisinya ibaratnya layang-layang, hanya digerakkan oleh pemilik layang-layang. Kemana diarahkan pemilik layang-layang, kesitulah layang-layang pergi. Ataupun layang angin digerakkan oleh angin, kemana angin, disitulah layang-layang perginya. Karena layang-layang sudah tidak ada kuasanya. Dia pasrah kemana angin, arah angin, ke timur, ke barat, ke selatan.
dia akan menerima, karena dia di situ sudah tidak ada daya upaya. Itulah prinsip layang-layang. Semestinya kita lebih hebat daripada layang-layang, tentunya lebih paham kita terhadap Tuhan kita, kemana kita diarahkan. Tentunya kita sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan kaum muslimin sedang solat Jumaat rahimakumullah, khutbah ini ada manfaatnya kita, sehingga kita bisa terhindar daripada syirik, baik syirik nyata ataupun syirik tersembunyi, sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ya fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.